Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahma Nindya Putri. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai switches, yaitu tentang MAC address. Nah, jadi MAC address itu adalah singkatan dari Media Access Control Address, yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Nah, setiap perangkat dalam jaringan itu seperti komputer, HP, laptop, dan lain-lain ya teman-teman. Alamat ini terdapat pada Network Interface Card atau NIC dan berbentuk kombinasi angka serta huruf heksadesimal yang terdiri dari 6 pasangan karakter. Contohnya 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Setiap perangkat memiliki MAC address yang berbeda karena ditentukan langsung oleh pabrikan dan bersifat unik secara global. Nah, jadi MAC address itu adalah kombinasi angka serta huruf heksadesimal yang terdiri dari 6 pasangan karakter. Sebetulnya ini terdiri dari 12 karakter, ya teman-teman, yang dipasangkan menjadi 6. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 karakter yang dipasangkan menjadi 6. Nah, MAC address ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Nah, bagian yang pertama itu adalah 3 pasang angka pertama atau dengan huruf, lalu 3 pasang terakhir. Nah, 3 pasang pertama ini adalah perusahaan atau vendor, sedangkan 3 pasang terakhir itu adalah identitas perangkatnya. Nah, jadi yang ini itu untuk perusahaannya, kalau yang ini itu untuk perangkatnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan IP address dan MAC address. Nah, IP address itu sifatnya dapat berubah, sedangkan MAC address sifatnya itu tetap tidak dapat berubah. Lalu fungsi IP address itu untuk mengidentifikasi lokasi jaringan, sedangkan MAC address fungsinya itu untuk mengidentifikasi perangkat. Nah, di sini format IP address itu contohnya 192.168.1.10, yang dimana ini hanya bilangan desimal saja. Sedangkan MAC address contohnya itu adalah merupakan kombinasi dari heksadesimal, jadi ada angka dan huruf seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Nah, lalu letak IP address itu adalah lapisan network dengan layer 3, sedangkan MAC address lapisan data link dengan layer 2. Lalu IP address digunakan oleh router, komputer, internet, sedangkan MAC address digunakan oleh kartu jaringan atau NIC. Nah, kemudian MAC address ini selalu bertuturan dengan yang namanya ARP table. Nah, ARP table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar yang ada di dalam komputer atau perangkat jaringan yang menyimpan pasangan antara alamat IP dan alamat MAC, sehingga perangkat bisa mengetahui kemana data harus dikirim secara langsung di jaringan lokal. Saat sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia akan mengecek ARP table terlebih dahulu. Jika datanya sudah ada, maka pengiriman bisa langsung dilakukan tanpa perlu mencari lagi. Proses ini diatur oleh Address Resolution Protocol yang berfungsi menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC agar komunikasi dalam jaringan berjalan lebih cepat dan efisien. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, sedikit pengertian dari MAC address dan ARP table. Selanjutnya, kita akan implementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di aplikasi Cisco-nya. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melihat MAC address dan bagaimana cara kerja dari ARP table. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan 2 PC dengan menggunakan kabel otomatis.
Oke, kalau sudah kayak gini, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, dan di sini saya akan menggunakan subnet max/24. Oke, di PC selanjutnya juga sama. Oke, kalau sudah kayak gini, kita akan ping terlebih dahulu ya. Ping, masukkan IP-nya. Nah, di sini sudah reply from atau sudah TTL, tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut kita coba di PC 0. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, sudah reply from atau sudah TTL. Oke, kita langsung saja ke praktek pertama, yaitu bagaimana cara melihat MAC address. Nah, caranya itu kita menggunakan perintah arp min int. Nah, di sini ada internet address atau IP address dari PC 1, yaitu 10.10.10.2. Lalu ada physical address atau MAC address dari PC 1, yaitu 0060.47ed.d2c8. Lalu tipenya itu menggunakan tipe dinamik. Oke, selanjutnya kita akan coba di PC yang ini juga. Kita masukkan perintah arp min int. Nah, di sini juga ada IP address dari PC 0, yaitu 10.10.10.1. Lalu ada MAC address dari PC 0, yaitu 00.8f63.6745. Lalu tipenya itu menggunakan tipe dinamik. Nah, kalau perintah arp min a ini untuk melihat MAC address sowan, bagaimana caranya untuk melihat MAC address punya kita sendiri? Caranya itu kita menggunakan perintah ipconfig. Kita enter. Nah, di sini langsung muncul ya informasi lengkap dari komputer kita. Itu ada IP addressnya, ada MAC addressnya, lalu ada subnet max. Nah, kalau PC 1 itu MAC addressnya yaitu 0060.47ed.d2c8. Oke, kita coba di PC 0. Nah, di sini juga sama ya, langsung muncul informasi. Di sini ada IP addressnya, MAC addressnya, ada subnet max-nya. Nah, kalau di PC 0 ini MAC addressnya itu yaitu 00.8f63.6745. Nah, itu dia cara melihat MAC address. Selanjutnya, kita akan lanjut ke praktek kedua, yaitu bagaimana cara kerja dari ARP table. Pertama-tama, kita akan menghapus terlebih dahulu ARP-nya ini dengan cara menggunakan perintah arp min d. Kita enter terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kayak gini, kita masukkan perintah arp min d. Kita cek lagi menggunakan arp min a enter. Nah, kalau sudah ada tanda kayak gini, itu tandanya sudah tidak ada ya. Lalu kita coba lagi di PC ini. Kita buka perintahnya. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke mode simulation. Nah, untuk mengirim pesannya, kita menggunakan surat ya, tidak menggunakan ping. Nah,
Di sini ada ICMP. ICMP itu adalah singkatan dari Internet Control Message Protocol. Kita klik. Nah, di sini ada add device, source, destination. Add device-nya visit 0, source-nya visit 0, dan destination-nya visit 1. Lalu untuk outlayer-nya di sini ada layer 3 dan layer 2. Lalu kita ke ARP. Nah, di sini ada add device, source, destination. Add device-nya visit 0, source-nya visit 0, dan destination-nya masih broadcast atau masih sedang mencari tujuannya. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya, tapi belum MAC address untuk penerima. Jadi baru ada MAC address dari pengirim saja. Oke. Kita play. Nah, karena di sini masih in progress, kita tunggu sampai successful ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini itu secara kerja dari RLP table. Nah, di sini sudah successful, kita hentiin dulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini add device-nya sudah PC1, source-nya PC0, dan destination-nya masih broadcast. Dan di outlayer-nya sudah ada MAC address-nya yaitu di layer 2. Lalu di inlayers-nya sudah ada layer 2, layer 1. Nah, di layer 2 ini itu ada IP address dari PC0 dan PC1. Lanjut kita sini. Nah, di sini itu add device-nya PC0, source-nya PC0, destination-nya masih broadcast. Dan di sini itu hanya ada in layers. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini itu ada di layer 2 ya, dan destination-nya sudah ada di PC1. Lanjut lagi. Nah, dan di sini sudah lengkap semua ya teman-teman. Destination-nya sudah PC1, sudah tidak broadcast, dan di in layer-nya ada layer 3, layer 2, layer 1, dan outliers-nya juga sama. Ada di layer 3, 2, dan 1. Oke. Nah, dan pada akhirnya semua ada di in layers. Ada layer 3, 2, dan 1. Add device-nya PC0, source-nya PC0, dan destination-nya sudah di PC1. Nah, itu dia ya teman-teman penjelasan bagaimana cara melihat MAC address dan bagaimana cara kerja dari ARP table. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.